Halo Gismet, kali ini kita akan membahas mengenai mengelola keuangan selama pandemi COVID-19, Ramadan, dan di rumah aja bersama Rahma Mariama sebagai Financial Planning Consultant. Nah teman-teman, sudah 5-6 pekan kita berada di rumah. Berada di rumah kali ini berbeda karena kita berada di rumah disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Virus baru, penyakit baru. Ya, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera usai. Lebih dari 30 hari kita di rumah. Banyak banget perubahan yang kita rasakan. The new normal, orang-orang menyebutnya seperti itu, adalah bentuk adaptasi akibat perubahan lingkungan yang terjadi. Banyak sekali. Mulai yang tadinya kita ngantor, sekarang jadi work from home. Dari yang tadinya anak-anak belajar di sekolah, sekarang belajar di rumah. Nah, mudah-mudahan the new normal ini bisa kita terapkan pula ke kebiasaan kelola keuangan kita di rumah. Kalau misalnya ngomongin tentang pengelolaan keuangan pada saat ini, mari kita lihat kondisinya ya. Saya beri highlight Ramadan, pandemi COVID-19, dan stay di rumah. Gak banyak sih tips yang bisa saya berikan. Yang pertama, ini bukan saatnya untuk masih merasa panik sehingga kita panik buying. Kalau sebulan yang lalu, mungkin kita panik beli masker banyak, beli hand sanitizer jumlahnya banyak, beli alkohol banyak. Sekarang setelah 1 bulan berlalu, mungkin bukan saatnya lagi kita belanja dengan rasa panik, dengan kecemasan yang berlebihan. Sudah 30 hari berjalan di rumah aja, sudah ada rutinitas baru, kebiasaan baru. Kemudian saya yakin setiap dari kita sudah bisa mengetahui nih apa sih yang benar-benar dibutuhin oleh kita dan oleh keluarga. Menyadari apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, itu merupakan bekal atau dasar untuk kita supaya kita tidak belanja secara kompulsif. Tips selanjutnya itu bersyukur. Saya rasa hampir semua lapisan masyarakat mengalami gangguan secara finansial. Buat kita yang masih bisa bekerja, kita masih bisa mendapatkan penghasilan, penting sekali untuk kita mensyukuri itu. Mau sedikit, kita syukuri. Mau jumlahnya lebih dari itu karena misalnya kita bisa menjalankan bisnis di rumah, ya kita syukuri juga. Berapapun nominalnya yang kita dapatkan, jangan lupa kita bersyukur. Oke? Mau itu teman-teman yang karyawan maupun yang pengusaha, teman-teman yang berada dalam kesempitan maupun kelapangan, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mengingat ini adalah bulan Ramadan, maka penting sekali untuk kita menyisihkan sebagian uang yang kita peroleh dari penghasilan untuk keperluan ibadah. Ada kewajiban membayar zakat, kemudian ada ibadah bersedekah yang pahalanya luar biasa ketika di bulan Ramadan, dan mungkin untuk beberapa kelompok yang tidak bisa melakukan ibadah puasa akan membayar fidyah. Ya, ini harus dipersiapkan. Kemudian apalagi ya? Oh iya, mengontrol keuangan. Itu poinnya. Jadi mengontrol pengeluaran keuangan itu adalah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Karena kalau pemasukan kita nggak bisa kontrol, teman-teman. Kita bisa mengontrol pengeluaran. Apa saja yang bisa kita kontrol? Nah, balik lagi nih ke tadi the new normal yang dibahas di awal. Beberapa item kita bisa atur kembali. Misalnya item untuk anggaran transportasi yang biasanya ada pengeluaran 500.000 untuk bensin, kemudian ada pengeluaran 200.000 untuk bayar tol, kemudian ada pengeluaran sekitar 100.000 untuk bayar parkir. Ini kita bisa alokasikan dengan jumlah yang lebih minimal, misalnya ke biaya ongkos kirim. Saya yakin teman-teman ibu-ibu di rumah atau teman-teman lainnya lebih sering belanja online kan ya.
belanja sembako, belanja sayuran, belanja kebutuhan rumah lainnya. Nah, ongkos kirim itu bisa kita alokasikan dari dana transportasi yang biasa kita keluarkan di pengeluaran rutin sebelumnya. Jumlahnya tentu lebih kecil kan dibandingkan dengan pengeluaran untuk transportasi sebelumnya. Selanjutnya, kita bisa menekan pengeluaran lain, teman-teman. Misalnya, pengeluaran untuk bersosialisasi. Mungkin sebelumnya teman-teman sering hangout di cafe, kemudian ada teman-teman juga yang senang berbelanja, cuci mata. Nah, biaya-biaya yang sifatnya entertainment, kemudian sifatnya sosialisasi, ini bisa kita turunkan. Untuk budgeting yang bisa kita kelola di rumah itu misalnya biaya untuk telekomunikasi. Selama kita di rumah, kita bisa menggunakan akses wifi yang ada di rumah. Nah, ini saatnya untuk mungkin kita bisa mendowngrade paket data atau paket telekomunikasi yang kita gunakan biasanya. Selanjutnya, tips lainnya itu, ini tips ibu-ibu banget sebenarnya. Misalkan membuat daftar belanja yang jelas, sehingga nanti kita belanja sesuai dengan list yang sudah kita siapkan. Kemudian kita membuat menu keluarga, sehingga makan makanan yang disediakan itu lebih sehat, kemudian tidak berlebihan, dan tidak mubazir, teman-teman. Intinya mulailah untuk bijak mengeluarkan uang dari dompet atau rekening di kondisi seperti ini. Nah, tips lainnya itu mungkin saya bisa kasih masukan untuk kita bisa fokus membangun dana darurat dan investasi, karena kita nggak akan tahu nih wabah ini akan berakhir kapan. Makanya penting banget untuk kita fokus membentuk dana darurat. Mungkin beberapa keluarga menggunakan dana darurat pada kondisi seperti ini. Nah, dana darurat yang sudah dipergunakan sebaiknya segera ditambal kembali, sehingga kita berada dalam kondisi yang lebih nyaman menggunakan uang. Ya, selanjutnya dana darurat ini ditempatkan pada instrumen yang mudah dicairkan dan aman. Kemudian jika teman-teman memilih untuk berinvestasi, maka gunakan investasi yang benar-benar teman-teman kenali dan sesuai dengan profil resikonya teman-teman. Selanjutnya, nah ini yang paling penting. Oke, hindari berutang. Jika berutang dimaksudkan sebagai utang konsumtif, sebaiknya kita hindari dulu, kita pending, atau mungkin kita hilangkan. Namun jika utangnya digunakan untuk kegiatan produktif, misalnya untuk modal usaha, teman-teman mau membuka usaha baru untuk pemasukan tambahan, nah maka buatlah analisa keuangan yang baik pada rencana bisnis teman-teman, sehingga nanti teman-teman bisa tahu nih kira-kira utangnya kapan akan dilunasi dan dari mana biaya yang akan teman-teman gunakan untuk membayar utang. Nah, kayaknya cukup sekian dulu inspirasi dari saya. Semoga wabah COVID-19 ini bisa segera selesai. Semoga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa selanjutnya. Nah, sangat menarik bukan penjelasan yang diberikan oleh Mbak Rahma? Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan mengenai pengelolaan keuangan selama pandemi COVID-19 ini, teman-teman dapat bertanya di survei atau direct message bagi teman-teman online. Sampai jumpa!